Baiklah, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Florencia Riahta Tarigan, NPM 1917051011. Saat ini saya akan mempresentasikan mengenai rangkuman pada mata kuliah Keamanan Sistem Informasi dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-7. Berikut adalah daftar isi beberapa materinya. Yang pertama itu adalah pengenalan sistem security atau pengenalan keamanan sistem informasi. Yang kedua itu ada footprinting atau jejak kaki, bisa juga disebut sebagai pengintaian. Yang ketiga itu ada Nmap, network mapper. Yang keempat itu ada SQL injection. Yang kelima itu ada PDF crack. Yang keenam itu ada enskripsi dan deskripsi data. Yang ketujuh itu ada FTP, yaitu File Transfer Protocol. Selanjutnya adalah pengenalan keamanan sistem informasi. Menurut Simpsons, keamanan informasi adalah bagaimana kita dapat mencegah penipuan atau mendeteksi adanya penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi, di mana informasinya sendiri tidak memiliki arti fisik. Tujuan pada keamanan sistem informasi itu ada 3. Yang pertama itu kerahasiaan. Kerahasiaan yang dimaksud ini adalah misalnya dalam suatu perusahaan atau organisasi, itu tidak sembarang orang dapat mengetahui kerahasiaan dari informasi tersebut. Yang kedua itu ada integritas, merupakan data yang diubah dari aslinya oleh orang yang tidak berhak, sehingga konsistensi, akurasi, dan validasi data tersebut masih terjaga. Yang ketiga itu ada ketersediaan, yang merupakan memastikan sumber daya yang ada di setiap akses kapanpun oleh user yang membutuhkannya. Sama seperti aspek integritas yang sebelumnya, rusaknya aspek ketersediaan dari sistem juga bisa diakibatkan karena faktor kesengajaan dan faktor kecelakaan. Kemudian ada yang disebut dengan hacking phase. Cara hacking itu ada beberapa. Yang pertama itu ada recognize, yaitu mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dari target, diperoleh dengan cara mengidentifikasi target, menentukan alamat IP, jangkauan IP network, DNS, mail server, dan lain-lain. Cara yang kedua itu adalah scanning, melakukan scanning terhadap network, melihat service yang sedang berjalan dan port apa saja yang terbuka. Kemudian kita juga bisa mendeteksi sistem informasi yang digunakan oleh target dan lain-lain. Yang ketiga itu ada gaining access, yaitu merancang blueprint atau kelemahan dari target yang didapat dari tahap recognize yang mengumpulkan informasi. Dan juga scanning. Yang keempat itu ada maintaining access, yaitu jika berhasil masuk ke sistem, langkah selanjutnya itu akan mencoba untuk mendapatkan akses ke root system sebagai admin. Biasanya dilakukan dengan mengupload source code atau shell ke tempat target tersebut, sehingga dapat menjaga akses ke sistem dan bisa terhubung ke jaringan. Kemudian yang kelima itu ada clearing attack. Setelah mendapatkan akses itu, setelah masuk ke root dan mengeksploitasi kelemahan dan melakukan aktivitas yang diinginkan, selanjutnya adalah menghapus jejaknya atau log di sistem, sehingga hal ini dilakukan untuk menghindari penelusuran dan tertangkap siapa pelaku yang melakukan hacking ke sistem. Kemudian ada materi yang kedua, yaitu mengenai footprinting. Footprinting juga dikenal sebagai pengintaian, adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan semua informasi tentang sistem komputer dan entitas milik mereka atau target. Untuk mendapatkan informasi ini, seorang hacker mungkin menggunakan berbagai alat dan teknologi. Informasi ini sangat berguna bagi peretas yang mencoba memecahkan seluruh sistem. Di bawah ini beberapa alat yang dipakai dalam melakukan footprinting. Ada Nmap, ada Whois, ada NSLOOK, NSLOOKUP, ada Dig, ada WhatWeb. Kemudian ada The Harvest, ada Sublist, ada POF, ada Recon-ng. Beberapa tipe dari footprinting itu ada 2, yaitu inner footprinting dan outer footprinting. Inner footprinting ini adalah pencarian informasi terhadap suatu situs di mana Anda sudah berada di dalam jaringan komputer tersebut. Sedangkan outer itu adalah pencarian informasi terhadap suatu situs di mana Anda tidak berada di dalam jaringan komputer target, atau itu Anda berada jauh dari komputer target.
Kemudian ada information gathering, yaitu jenis informasi apa saja yang dapat kita kumpulkan saat melakukan pengintaian atau footprinting. Ada informasi sistem yang merupakan target mesin. Kemudian kita juga bisa mendapatkan firewall, bisa mendapatkan IP address, bisa mendapatkan network map, dan juga konfigurasi keamanan daripada target mesin tersebut, bisa mendapatkan email ID dan juga password, bisa mendapatkan konfigurasi server, URL, dan VPN. Selanjutnya, mengapa kita perlu belajar footprinting? Karena footprinting dalam hacking itu 90% itu waktu seorang presenter digunakan untuk mengumpulkan data dan 10%-nya digunakan untuk melakukan percobaan dalam menguasai sistem target. Beberapa metode dari footprinting itu ada search engine, ada advanced Google hacking, ada social network seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan Google+. Kemudian ada website footprinting, ada website Informer, Spider, HTTrack, ada email footprinting, ada free viewers, ada trash email, ada Yesware dan Get Notify, ada Whois footprinting, ada competitive intelligence gathering, ada DNS footprinting, ada network footprinting, dan social engineering. Materi yang ketiga itu ada merupakan Nmap atau network mapper. Ini merupakan suatu aplikasi atau tools yang berfungsi untuk melakukan port scanning. Nmap ini dibuat oleh Jordan Lyon atau lebih dikenal dengan nama Finder Phosphorus. Aplikasi ini digunakan untuk eksplorasi dan audit keamanan jaringan. Apakah output daripada Nmap ini? Output Nmap ini adalah sebuah daftar target yang diperiksa dengan informasi tambahannya tergantung pada opsi yang digunakan. Di antara informasi tersebut adalah tabel port menarik. Ada beberapa output dari Nmap ini, ada yang terbuka yang berarti bahwa aplikasi pada mesin target sedang mendengarkan atau listening untuk koneksi atau paket ke port tersebut. Kemudian ada di filter yang berarti bahwa sebuah firewall difilter dan penghalang jaringan lainnya untuk memblokir port sehingga Nmap tidak dapat mengetahui apakah ia terbuka atau tertutup. Kemudian ada output yang ketiga itu adalah tertutup. Di sini port tidak memiliki aplikasi yang sedang didengarkan, meskipun sudah terbuka kapanpun. Yang keempat itu adalah tidak difilter. Ketika mereka menanggapi probe Nmap, namun Nmap tidak dapat menentukan apakah mereka terbuka ataupun tertutup. Kelima itu ada open atau filter and close, yang mana ini ketika tidak dapat menentukan status manakah yang menggambarkan sebuah port. Ada beberapa tipe daripada Nmap. Ada tipe GUI, ini biasanya dipakai dalam Windows. Ada tipe di command prompt, yaitu tipe CLI atau command line interface. Setelah itu, bagaimana kita bisa menggunakan tools-tools daripada Nmap? Ada beberapa tools, ada target specification. Di sini kita dapat menentukan hostname, IP address, dan juga network. Ada beberapa perintah, yaitu IL, ada IR, kemudian ada exclude, dan exclude file. Kemudian ada tools yang kedua itu ada scan techniques. Yang tools yang ketiga itu adalah port certification and scan order. Kemudian ada tools yang ketiga ada firewall atau evasion and spoofing. Kemudian selanjutnya ada host discovery, ada service or version detection, ada OS detection, ada timing and performance, ada MISC, ini untuk scanning detection dan script scanning. Selanjutnya ini adalah contoh dari Nmap saat kita menggunakannya di CLI. Jadi di sini informasi apa saja yang kita gunakan menggunakan teknik di samping. Ya, teknik di samping ini kita menggunakan IST. Artinya TCP ini connect ya. Kemudian kita menggunakan O, yaitu mendeteksi sistem operation. Lalu perintah URL victim. Informasi yang didapat itu ada 3 port yang terbuka, yaitu port TCP, di mana dia 22 per SSH, 80 per HTTP, dan 443 per HTTPS.
Kemudian target tersebut berjalan dengan menggunakan sistem operasi Linux. Selanjutnya di sini kita menggunakan metode GUI, yaitu informasi yang didapat dari teknik di samping. Kita itu menggunakan Nmap scan. Jadi informasinya itu ada port TCP yang terbuka itu ada 22 per SSH, 80 per HTTP, 443 HTTPS. Kemudian target tersebut berjalan dengan menggunakan sistem operasi Linux. Terdapat DNS record, yaitu yang ini 66.42.48.17, dan juga terdapat hop-hopnya berapa, RTT-nya berapa, dan address-nya berapa. Untuk materi yang keempat itu ada SQL atau SQL injection. Adalah sebuah teknik yang menyalahgunakan sebuah celah keamanan yang terjadi dalam lapisan basis data dari sebuah aplikasi. Celah ini terjadi ketika inputan dari pengguna tidak difilter secara benar dari karakter-karakter pelolos bentukan string yang diimbuhkan dalam pernyataan SQL, atau masukan pengguna tidak bertipe kuat dan karenanya dijalankan tidak sesuai harapan. Beberapa tools dari SQL injection itu kita bisa menggunakan. Yang pertama itu metode manual. Yang kedua itu ada bisa kita menggunakan tools. Untuk metode manual ini bisa kita download di sini. Untuk menggunakan tools itu kita menggunakan SQL Map, ada GSQL Injection, ada BBkey, SQL, NuSQL Map, White Widow, ada DSSS, ada Explow, Blind SQL Bit Siping, Leviathan, and BlitzSky. Selanjutnya apa saja parameter dari SQL Map? Itu ada URL, DBS. Untuk DBS ini untuk mencek database, URL untuk mencek URL, tables untuk mencek tabel, columns untuk cek columns, DAM itu untuk DAM data, D itu untuk memilih database, T itu untuk memilih table, dan C itu untuk memilih kolom. Berikut adalah contoh error dari SQL injection. Di sini kita you have an error in your SQL syntax. Check your manual that correspondent to your MariaDB server version for the right syntax to use near. Jadi di sini kalau muncul perintah seperti ini berarti itu menandakan adanya error SQL injection. Selanjutnya untuk materi yang kelima ada PDF crack. PDF crack ini adalah alat GNU atau Linux untuk memulihkan kata sandi dari konten file PDF. Aplikasinya ini open source atau GPL. Kemudian PDF crack ini mendukung penanganan keamanan standar pada semua versi PDF yang dikenal, mendukung pemecahan kata sandi oleh pemilik dan pengguna, baik daftar kata dan kata sandi itu didukung adanya permutasi sederhana. Kemudian kita itu juga bisa menyimpan atau memuat pekerjaan yang sedang berjalan, bisa membandingkan pekerjaan yang kita lakukan dengan sederhana, bisa melakukan pencarian yang dioptimalkan oleh kata sandi pemilik ketika kata sandi pengguna diketahui. Cara menginstalasi PDF crack di Kali Linux atau di Linux, kita menggunakan perintah sudo apt get install PDF crack. Berikut adalah yang akan muncul nantinya saat kita mengetik ini. Bila sudah muncul seperti ini, berarti PDF crack-nya itu akan segera terinstall. Lalu ada sintaks untuk menjalankan PDF crack, ada PDF crack /f. File name ini maksudnya nama file PDF kita. Ada yang kedua PDF/f, file name.pdf dengan option. Misalnya di sini ini kita pengen melihat ya. Di sini kita menggunakan perintah pdf file name.pdf, akan muncul yang seperti ini, berapa inskripsi metadatanya, kemudian untuk menemukan found user password, menemukan password daripada user yaitu ini. Kemudian ada materi yang ke-6, inskripsi dan deskripsi data.
Enskripsi ini adalah sebuah proses penyandian yang mengubah teks asli atau pesan yang dapat dimengerti atau plain text menjadi teks kode atau pesan yang tidak bisa dimengerti atau ciphertext. Kebalikan daripada enskripsi itu adalah deskripsi, yaitu kita mengembalikan proses penggunaan kode yang tidak bisa dimengerti menjadi sebuah kode yang bisa dimengerti. Terus pengamanan file itu ada 3 di sini kita gunakan, bisa menggunakan PGP Tools, bisa VeraCrypt, bisa CCCrypt. Jadi PGP ini adalah singkatan dari Pretty Good Privacy dan merupakan suatu program komputer yang sering dipakai dalam proses kriptografi dan autentifikasi pengiriman data komputer. Kemudian ada PGP Tools ini bisa juga merupakan aplikasinya itu open source dan sangat ramah pengguna. Ini memungkinkan Anda untuk menenskripsi dan deskripsi file PGP. Ada juga namanya VeraCrypt. Ini merupakan perangkat lunak enkripsi Dix open source. Di sini kita menggunakan PGP Tools terlebih dahulu. Kita install di http://pgptools.github.io. Akan muncul seperti ini. Kemudian instalasi hingga mencapai seperti ini. Lalu di sini kita membuat suatu kunci baru. Jadi kita buka PGP Tools-nya. Lalu di sini kita pilih namanya create. Ini create. Lalu kita isi full name daripada file PGP itu terserah, yang penting sesuai dengan nama kita. Misalnya di sini full name-nya sudah kita isi, emailnya juga sudah. Emailnya ini yang bisa digunakan. Kemudian di sini password yang kita gunakan, kita buat dan kita ulangi dengan password yang sama. Lalu praktek enskripsi file, setelah kita buat tadi menu create, kemudian kita pilih enskripsi file, lalu kita enskripsi file, lalu kita pilih file yang kita mau enskripsi, kemudian kita pilih choose, lalu kita akan muncul ketampilan enskripsi seperti ini, lalu kita pilih enscript. Selanjutnya adalah kita mencek apakah file itu udah aman apa belum. Yaitu saat kita membuka file itu, misalnya kita buka filenya, akan muncul seperti ini dan kita masukkan password yang kita gunakan saat kita membuat kunci baru. Yaitu selanjutnya ada praktek deskripsi file. Jadi di sini kita mengubah file yang tidak bisa dibaca untuk menjadi file yang kodenya itu bisa dibaca. Jadi kita pilih yang deskripsi file, lalu kita masukkan file yang tadi, kemudian akan muncul seperti ini. Kita tentukan, kita buka menggunakan apa tadi yang kita buat kunci barunya tadi. Setelah terbuka, dia akan masuk ke laman seperti ini, lalu kita pilih descript dan dia akan kembali ke file semula, yaitu file Excel-nya. Selanjutnya untuk materi yang ketujuh atau materi yang terakhir itu adalah FTP. Sejarah FTP ini adalah pertama kali oleh RFC 114 yang dikeluarkan pada tahun 71. Bahkan sebelum TCP dan IP ada, standar ini digunakan untuk mendefinisikan perintah dasar yang digunakan untuk perencanaan sistem komunikasi yang ingin digunakan. Protokol VTIP ini digunakan untuk standar internet yang disusun oleh Komite Internet Engineering Task Force sebagai serangkaian dokumen asli RFC atau Request for Common. FTP ini dibuat dengan tujuan agar pengguna dapat memindahkan file dari satu tempat ke tempat lainnya. Seperti protokol TCP atau IP pada umumnya, ini didasarkan pada model client server. Selanjutnya itu ada fungsi FTP server dan kegunaan FTP. Jadi FTP ini ada dua, ada FTP server dan FTP client. Jadi fungsi FTP server ini digunakan untuk mengunggah halaman website melalui web hosting. Fungsi lainnya itu adalah memperbarui revisi dari program yang digunakan oleh aplikasi FTP developer. Berikut adalah fungsi dari FTP, yaitu melakukan upload halaman website ke dalam web server atau web hosting ke internet, menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat lunak publik,
mengirimkan file yang berukuran besar menjadi 2 partisi yang mungkin saja terlalu besar untuk lampiran di dalam email, mengunduh dan melakukan upload konten seperti tugas kuliah ke FTP server, mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh pengembang perangkat lunak. Aplikasi FTP client itu ada 3, ada FileZilla, ada WinSGP, dan ada GFTP. Yang pertama itu adalah FileZilla. FileZilla ini merupakan aplikasi FTP client yang digunakan untuk melakukan koneksi remote FTP dengan fitur yang lengkap. Kelebihannya ini bisa melakukan transisi simultan. Ketika kita mengupload file itu, namun koneksi terputus, maka dapat diulang kembali. Namun aplikasi FTP ini memiliki kekurangan, yaitu membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menggugah file. Jadi semakin banyak dan semakin besar filenya, maka semakin lama pula proses uploadnya. Yang kedua itu ada WinSGP. Ini juga merupakan FTP client yang merupakan digunakan biasanya untuk pengguna Windows. Beberapa protokol yang dapat ditangani oleh WinSGP itu ada SFTP, SGP, FTP, dan WebDAV. Kelebihannya itu adanya dukungan SSH password, keyboard interaktif, public key, and autentifikasi Kerberos. Selain itu terintegrasi dengan bagian atas dukungan penuh autentifikasi kunci publik dengan SSH. Sayangnya aplikasi FTP ini hanya bisa digunakan di Windows saja. Untuk FTP client yang ketiga itu ada GFTP. Ini merupakan tersedia hanya di sistem Linux. Aplikasi ini bersifat terbuka, jadi boleh dikembangkan dan dipakai oleh siapa saja. Sudah mendukung protokol FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SSH, dan FCP. Sayangnya aplikasi FTP ini hanya bisa digunakan untuk melakukan koneksi FTP menggunakan antar jaringan lokal saja. Berikut hasil presentasi dari rangkuman materi KSI atau Keamanan Sistem Informasi dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-7. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera.